Jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Shalom. Berjumpa lagi dengan khotbah minggu GKJ Giri Kinasih yang ada di Girimarto, Wonogiri. Saat ini kita telah memasuki minggu Advent Natal yang keempat. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon penyertaan-Mu supaya kami dapat mengerti sabda Tuhan. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Yang demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang percaya dan memeliharanya serta melakukan. Maranatha. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent yang keempat ini, temanya perjumpaan melampaui kerapuhan. Perjumpaan melampaui kerapuhan. Sapu itu terdiri dari beberapa banyak lidi. Dan ketika bersatu, yang nama sapu lidi itu kuat sekali. Padahal ia terdiri dari lidi-lidi yang mudah dipatahkan. Ketika satu lidi di tangan seorang anak kecil lalu dipatahkan, maka akan patah.
Tetapi ketika sapu lidi yang terdiri dari kumpulan lidi yang begitu banyak dan diikat dengan yang namanya soh atau pengikat, orang yang dewasa pun ketika mau mematahkan sapu itu tidak akan mampu. Indah kekuatan perjumpaan dalam kerapuhan yang menguatkan. Maka peristiwa bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu, bahkan sampai saat ini juga masih ada gempa dan sebagainya, gunung erupsi, ketika perjumpaan para korban bencana satu dengan yang lain, mereka bertemu, maka mereka akan saling menguatkan. Dan disitulah ada kekuatan daya dari perjumpaan itu. Inilah yang terjadi perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Perjumpaan mereka, perjumpaan yang mendatangkan anugerah, kekuatan, sukacita untuk menghadapi hal-hal yang mereka temui dalam kehidupannya. Elizabeth merupakan istri dari Bapak Zakaria, Imam Zakaria, yang ketika mereka berkeluarga, di usia keluarga mereka yang masih muda, mereka belum dikaruniai anak. Namun ketika mereka sudah lanjut usia, sudah menopause, sudah tubuhnya lemah, sudah tidak mungkin untuk memiliki anak, justru disitulah Allah memberi karunia anak. Bahkan karunia anak ini diberikan untuk sebuah karya kemuliaan Allah. Maka disinilah dalam kondisi yang lemah, fisik yang semakin lemah karena usia semakin tua, begitu pula Bapak Zakaria yang juga usianya sudah semakin tua karena sudah lansia, mereka mendapat anugerah anak. Secara fisik mereka tidak bisa menjalani dengan normal, tetapi karena di sini ada karya Allah, maka mereka mampu. Bahkan mereka itu orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Di dalam Injil Lukas bab 1 ayat yang ke-6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Namun kenapa Allah tidak memberikan anak di usia, di kondisi fisik yang masih kuat? Inilah karya Allah dalam kerapuhan, namun tetap mendatangkan berkat dan kemuliaannya. Kerapuhan yang kedua dan juga berita sukacita diterima oleh Maria. Maria seorang gadis bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Tahu-tahu dia harus hamil. Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan kehamilannya ini? Sebagai seorang gadis dia tentu malu. Bahkan hamilnya bukan karena laki-laki, namun hamilnya Maria adalah hamil karena dipakai Allah pula seperti ibu Zakaria. Dipakai Allah untuk lahirnya Sang Firman di tengah-tengah umat manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maria dalam keadaan yang juga kemungkinan galau akan keberadaannya seorang gadis yang hamil,
ia datang kepada saudaranya yang lebih tua dan ditemui Ibu Elizabeth yang saat itu hamil 6 bulan. Maka perjumpaan dua orang inilah mendatangkan kekuatan ketika saling memotivasi, saling memberikan salam damai sejahtera, ketika memberikan doa, ketika memberikan kekuatan satu dengan yang lain, bahwa ada karya Allah di balik peristiwa ini. Dalam kondisi fisik yang ringkih, yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan, Allah memakai. Jadi pandangan tentang karya Allah melalui peristiwa-peristiwa spektakuler tidak selalu. Bahkan Allah menggunakan sarana yang sangat sederhana ini. Kondisi fisik Elizabeth yang terbatas, kondisi fisik Maria secara psikologi belum siap. Namun Allah memakainya, Allah melindunginya, dan di sanalah anugerah dan karya penyelamatan Allah bagi manusia dinyatakan. Demikian pula terhadap kehidupan kita, kehidupan saudara semua. Jangan mengeluh dalam keterbatasan kita. Mari kita imani ketika kita hidup seperti Elizabeth dan Imam Zakaria, hidup dengan berkenan kepada Tuhan, hidup dengan tidak bercacat kepada Tuhan, hidup menuruti segala ketetapan dan perintahnya, maka di sana yang ada adalah karya kuasa Allah yang tak terbatas. Dalam keterbatasan kita ketika dipanggil untuk menjadi bagian dari karya Allah, mari kita kerjakan. Kita andalkan Tuhan dengan hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam rencananya. Tuhan memberkati, Tuhan memakai kita, Tuhan memampukan kita di dalam menyambut perayaan Natal tahun 2021 ini. Dalam segala keterbatasan, masih di masa pandemi. Tuhan memberkati kita semua, bahkan saudara-saudara kita yang ada dalam bencana, di dalam menyambut merayakan Natal. Karena disitulah Natal akan semakin kita rasakan bahwa Natal hadir dalam kesederhanaan. Namun di situ ada karya kemuliaan, adalah karya-karya besar yang Tuhan nyatakan. Tuhan memberkati kita di dalam kerapuhan. Tuhan memberkati kita di dalam setiap kehidupan yang berkenan padanya. Amin. Mari kita berdoa dan kita serahkan diri kita kepada Allah dalam kerapuhan ini. Bapa di surga, kami menyadari akan keterbatasan hidup kami. Kami ini sebatas hanyalah tanah. Kami ini hanyalah manusia yang lemah. Namun manusia yang lemah yang Tuhan pakai untuk karya kemuliaan-Mu. Tuhan, kami akan selalu bersama-sama untuk saling menguatkan, untuk saling memberikan motivasi, untuk saling mendoakan, untuk saling memberkati, untuk saling memberikan yang terbaik, sehingga dalam kondisi lemah kami semakin dimampukan untuk melalui dan menjalani karya Allah yang luar biasa. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara kami yang ada dalam bencana. Berkatilah mereka, baik mereka yang karena erupsi gunung Semeru, baik mereka yang karena bencana alam gempa bumi yang ada di NTT, karena banjir, karena tanah longsor, berbagai peristiwa yang mereka hadapi dalam derita mereka, dalam kelemahan mereka. Hadirlah ya Allah,
Mampukan mereka menghayati kehadiran Tuhan yang tidak pernah mereka ditinggalkan. Allah selalu ada dan berkarya. Mampukan kami semua menghayati itu semua. Mampukan kami hidup di dalam karya-karya Tuhan yang besar. Dengan mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kami serahkan negara kami Indonesia di dalam menghadapi segala peristiwa ini. Berikan kebijaksanaan. Berkati Tuhan bangsa ini dalam kesatuan, dalam kerukunan, dalam kebersamaan untuk majukan negara kami Indonesia. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara semuanya. Amin.